bahwa sesungguhnya ya yang namanya Islam datang ya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, itu beliau masuk ke Madinah bukan kemudian kualitas umat Islam itu menurun, tetapi adalah meningkat. Dan ini bukan hanya dalam masalah sebuah fanatisme Islam, tetapi sehingga sekalian ajaran daripada Rasulullah merupakan ajaran rahmatan lil alamin, bahwa sesungguhnya kalau dilakukan oleh seluruh umat, meskipun dia adalah bukan muslim ya, bukan muslim, tetapi dia akan mendapatkan sebuah manfaat, karena sekalian yang dibawa oleh Rasulullah adalah merupakan sebuah wahyu yang ini telah diajarkan langsung oleh yang namanya Allah SWT sebagai pencipta kita sekalian. Karena hari ini saya diberikan waktu yang sangat pendek. Kalau saya berikan materi yang slide, maka hanya menjadikan tontonan. Kalau nonton kan katanya cuma nanti akhirnya bagus atau jelek gitu aja ya. Tetapi hari ini saya berharap bisa meminta izin pada sekalian untuk memberikan sebuah pengajaran. Mau belajar lagi? Mau ya? Nanti bisa melihat bagaimana kondisi kita kesehatan hari ini, bisa dengan melihat secara singkat, secara cepat, yaitu adalah dengan menggunakan bahasa tubuh. Hari ini saya sakit apa? Jangan sampai kemudian setelah sakit kita nyari orang, tolong bacakan saya sakit apa. Padahal sesungguhnya sekalian ya, kita ini sudah diberikan sebuah bahasa tubuh oleh Allah SWT. Sesungguhnya itulah merupakan bahasa-bahasa yang sedang kita dapatkan. Contoh, kita sering tidak mendapatkan yang namanya telinga berdenging, atau pernah nggak? Ya, pernah ya. Itu pernah ditaksir belum? Ini telinga berdenging ngapain? Pernah nggak? Belum ya. Kita hanya bisa memberikan sebuah solusi. Nah gitu ya. Gitu ya. Semudah. Ya dengingnya hilang karena dia hanya keluar sesaat sekalian. Padahal sebenarnya dia adalah bahasa tubuh. Dia mengatakan sesungguhnya telinga kita ini bentuknya oval seperti ini. Dia bentuknya sama dengan ginjal kita. Kalau ginjal kita ini panas, kekurangan air, dia akan memberikan sebuah suara deningan, ning begitu. Siapa yang pernah punya atau menderita darah tinggi? Ada? Atau punya saudara yang punya darah tinggi? Pernahkah dia sering mengeluhkan telinganya berdenging? Orang darah tinggi itu berhubungan dengan masalah ginjal yang panas. Ya, begitu sekalian. Mata kedutan, sering dikatakan mau ada tamu gitu. Ya betul ya, mata kedutan. Padahal sebenarnya dalam mata kedutan itu menandakan livernya kecapean. Dia sedang dalam kondisi capek psikis, bukan kemudian mau nangis. Betul mau nangis, sakit masalahnya itu kan. Jadi mata kedutan, kemudian ada yang bergoyang bergerak sendiri. Nah lihat, ada situ. Ya, setelah menandakan adanya sebuah kejepitnya saraf daripada tulang belakang kita. Dan ini macam-macam bahasa-bahasa tubuh ini diberikan oleh kita, tetapi hanya orang-orang yang bisa membacanya, yang mengetahuinya, maka disitulah akan ada sebuah penjelasan-penjelasan. Kalau ini adalah pengajaran, saya mau menggunakan whiteboard. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya sekalian, untuk mendapatkan temanya adalah sehat itu mudah. Maka kita perlu mengetahui tentang masalah ya kekuatan spiritual, kekuatan fitrah, kekuatan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah SWT. Kekuatan fitrah ini semua orang pasti mendapatkan, baik orang muslim maupun non muslim, dia pasti mempunyai namanya kekuatan fitrah. Yang pertama adalah masalah spiritual. Spirit ya, tentang sebab-sebab dia mau hidup, semangat hidup. Kalau ditanya kenapa kamu ini pengen hidup, pertanyaannya adalah jawabannya masing-masing. Saya pengen nikah dengan wanita cantik, saya belum punya mobil, saya belum punya rumah, saya belum. Itu adalah semangat. Kalau orang tidak mempunyai semangat, banyaknya orang yang melakukan bunuh diri, karena dia beranggapan hidup tidak lagi berarti, hidup tidak lagi bermakna, namanya spiritual. Nah, kalau orang mempunyai semangat hidup yang selalu positif, maka setiap harinya lembaran di dunia adalah merupakan sebuah anugerah. Karena saya masih mempunyai harapan untuk mengejar sesuatu sekalian. Spiritual. Ya. Yang kedua adalah masalah mental. Masalah mental. Mental di sini sekalian
ya, ada pembagian mental yang diklasifikasikan. Ada yang mentalnya penakut, ada yang mentalnya adalah pemberani, ada yang mentalnya positive thinking, mentalnya negative thinking. Ya, di sini sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya manusia itu ya tercipta oleh Allah SWT, fa'alhamaha fujuraha, berkecenderungan fujur, berkecenderungan kejahatan atau kemaksiatan dan ketakwaan. Di situ disebutkan bahwa manusia lebih mudah melakukan sebuah kejahatan daripada ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sehingga sekalian dalam mental di sini, kalau orang memperbanyak daripada negatif daripada mental, maka dia akan mengalami yang namanya kerusakan fisik maupun kerusakan dalam rohani. Awal daripada kesakitan adalah sering mungkin dia itu mempunyai negatif thinking. Ya, contoh, ada sebuah kejadian yang sama, tetapi nilainya berbeda. Kejadian itu sebenarnya tidak ada nilainya, kita sendiri berikan nilai. Ya, Bapak mungkin naik motor, ya, Mas naik motor pelan, takut kecelakaan, sudah minggir gitu kan, tahu-tahu di spot dan sampai gitu kan. Maka sekalian orang yang negatif thinking dia akan berhenti kemudian ngumpat. Kurang ajar itu kan, kaki empat keluar semua gitu kan, mengumpat, sehingga malah terjadi sekalian ya, yang ini yang nyepot tadi belum tentu dia merasa bersalah, tetapi kita yang sakit malah. Karena sekalian melihat kejadian tadi itu kita menjadi amarah yang meledak-ledak. Tetapi sekalian sudah sama-sama kejadian ini sudah pelan-pelan, kemudian ada yang begitu keluar kalimat zikir misalnya, innalillahi. Oh, mungkin orang itu kebelet pipis. Saya doakan dapat kompensi. Itu selesai. Ya, melihat kejadian yang sama tetapi menilai daripada kejadian tadi berbeda. Nah, kalau ada orang setiap apapun itu senantiasa dibalutkan dengan sebuah keindahan, maka dia akan mendapat sebuah kenyamanan. Ya, bahkan yang namanya musibah itu jadi indah. Betul ya? Kesenangan apalagi sekalian. Itulah dikatakan namanya barokah. Ya, kalau dalam Islam ya, hidup yang barokah itu bukan kemudian hidup yang bermewah-mewah, tidak. Hidup barokah itu adalah hidup yang senantiasa dalam kondisi apapun selalu ingat kepada Allah. Sakit ingat dengan Allah, namanya barokah. Ya, kaya ingat dengan Allah, namanya barokah. Bukan malah kebalik. Ya, kaya belas tidak ingat Allah, sakit malah mengeluh, maka yang terjadi sekalian dia semakin jauh dengan Allah. Maka dia tidak mendapatkan namanya barokah. Di situ sekalian. Itu adalah masalah mental. Yang ketiga, masalah emosi. Ya, masalah emosi. Orang akan sakit di sini karena masalah manajemen emosi yang tidak benar. Salah. La tartab walakal jannah contohnya. Janganlah engkau marah, niscaya akan mendapatkan surga contohnya. Karena kalau marah itu merusak segala macam sekalian. Kalau sudah marah ya, sesuatu bisa lepas kendali. Setan ada di tangannya, setan ada di kakinya, ya. Anak-anak yang tidak ini bisa dibanting, bisa dipotong, bisa dimacam-macam kan dalam literatur itu banyak terjadi gara-gara masalah emosi yang tidak terkendali. Dan yang keempat adalah masalah fisik. Ya, masalah fisik. Nah, dalam ilmu medis kebanyakan yang diangkat hanya masalah fisik. Pada saat fisik sakit, yang diobati fisik saja, obat saja. Sementara untuk yang B3 di sini jarang ada konsultan pengobatan yang dia menanyakan tentang bagaimana kondisi stresnya, bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana kondisi daripada spiritual, mental dan emosionalnya sekalian. Padahal sesungguhnya inilah tentang pengobatan yang memberikan sebuah kesehatan yang menyeluruh. Tatkala keempat kebanyakan ini kita angkat sekalian. Ini namanya kekuatan fitrah. Ini baik orang non muslim atau muslim ya, jelas ini akan diangkat sekalian. Ya, sehingga kalau saya sebagai seorang muslim tatkala fisik ini sakit, maka harus mengacu di sini. Seberapa besar kita ini kembali kepada Allah? Oh, kemungkinan kita sudah banyak melakukan ya, meninggalkan daripada mediasi Allah, maka kita kembali situ. Kemudian berapa banyak negatif thinking yang telah kita bangun?
mulai dilumrahkan, mulai dimaklumkan, maklumkan. Orang yang memaklumkan semua masalah itu jadi tenang. Buat apa sih? Sudah tenang aja. Kemudian ini adalah happier, selalu bergembira. Apapun yang kita dapat, sekali lagi, sesungguhnya obat itu bukanlah sebagai penyembuh, karena penyembuh itu adalah sesungguhnya diri kita sendiri, ya, dibantu oleh Allah SWT. Namanya adalah total health concept atau the art of healing. Seni penyembuhan adalah daripada diri kita sendiri sekalian. Jadi kalau kita lihat contoh nih, kita kesobek dengan pisau, ya, tidak yang apa-apain, ya, sembuh sendiri kan? Sembuh. Maka dia akan bisa sembuh seperti semula, menutup kembali lukanya. Tetapi pada saat kita kena pisau begitu, kemudian kita terpengaruh, kitanya, aduh, kena pisau, jangan-jangan tetanus, jangan-jangan, malah kemudian tambah bonyok, tambah luka besar dan sebagainya sekalian. Itu adalah karena masalah ketiga di sini yang memberikan sebuah nilai tentang sakit tadi menjadi sesuatu yang hanya ringan saja atau menjadikan serius adalah gara-gara situ. Ini adalah masalah kekuatan fitrah. Yang kedua, yang perlu kita lakukan sekalian tentang 4 kategori fisik. Empat kategori fisik, Anda nanti bisa pilih sendiri atau Anda memasukkan kategori yang mana, ya. Yang pertama adalah kategori sehat. Yang kedua kategori bugar. Yang ketiga kategori kuat. Yang keempat kategori adaptif. Ya, sehingga ada istilah sehat dan bugar. Berarti sehat bermakna sendiri, bugar bermakna sendiri. Kita tambahkan di sini ada kuat dan adaptif. Kategori sehat adalah kategori orang yang tidak mengeluh sakit. Itu namanya sehat. Jadi dikatakan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, cuma sedikit kemeng-kemeng, itu namanya sakit. Sedikit rokok ngeluh itu namanya sakit. Itu namanya sehat, tidak ada keluhan. Ya, ini namanya sehat. Kemudian kalau bugar, ya, bugar selain dia tidak merasakan sakit, dia melakukan aktivitas ringan tambahan. Ya, sehingga kalau di situ ada senam kebugaran, itu senamnya gerakan ringan. Paling jogging, ya, jogging aerobik dan sebagainya, ringan, tidak ada beban. Tidak dilakukan secara rutin, maka dia akan merasakan bugar. Tidak ada keluar, bugar. Begitu. Karena keluar keringat, ada pergerakan dan sebagainya. Sementara yang ketiga adalah kuat, dia latihan beban. Ini adalah latihan rutin, ringan, ini latihan beban. Ini tanpa keluhan. Nah, bagaimana dengan yang adaptif? Yang adaptif itu adalah dia tidak merasa sakit, maka melakukan gerakan rutin pada saat dia sedang sibuk, melakukan gerakan beban pada saat dia itu dijadwalkan untuk latihan beban, kemudian dia beradaptasi dengan alam. Ya, adaptasi dengan alam. Di dalam Islam diajarkan adaptasi dengan alam. Contohnya adalah dia terbangun ketika orang tidur, yaitu sholat tahajud. Dia berlatih untuk tidak makan di tengah orang banyak makan, namanya puasa. Ya, di situ ada namanya adaptasi. Bahkan sekalian, ya, pernahkah orang sekarang kalau hujan-hujanan malah nyuruh anaknya hujan? Nah, hujan lebat sana, hujan-hujanan, ada kayak gitu? Hah? Ada? Masih ada? Ya, itulah orang-orang yang aneh, gitu kan? Yang ada adalah, ayo masuk, jangan hujan nanti sakit. Padahal disitulah tentang masalah letak adaptasi anak-anak. Ya, zaman dahulu hujan malah menjadikan gembira, ya, kesenangan, gembira dan sebagainya. Karena di dalam hujan itu ada barokah. Ya, jadi saya ngajak anak usia bayi 6 bulan begitu, wah hujan, tidak usah pakai jas hujan, hujan-hujanan udah. Ya, habis hujan-hujanan hilang anaknya, tidak apa-apa. Ini dalam rangka adaptasi begitu, karena tidak punya jas hujan.
Tetapi tidak masalah, anak tadi menjadikan lebih kuat fisiknya, lebih kuat daripada adaptasinya. Karena sekalian dia beradaptasi di situ. Sehingga tidak benar sebuah fisik tubuh kita itu tidak pernah dilatih beban akan menjadikan sehat. Salah. Ya. Justru malah orang yang dilatih bebannya, ya, bebannya dilatih sampai optimal begitu, dia akan mendapatkan sebuah kekuatan yang terbiasa. Gitu. Jadi tidak pernah kita dengar cerita dari para kuli-kuli bangunan gitu kan, mules, ya pusing, tidak ada kan? Karena fisiknya dipakai, sementara yang hanya duduk-duduk, gitu kan, hanya pegang komputer misalnya, gitu kan, tidak dilatih fisiknya. Dia dikit-dikit sakit, kaku, pundak kaku itu kan, perutnya mulus, mata berkunang-kunang, darah rendah dan sebagainya. Karena apa? Fisiknya nggak dipakai. Ya, fisiknya dipakai, harus ada namanya keseimbangan. Jadi kalau Anda di sini sekalian, pilihlah mau kategori yang mana, paling tidak naik pangkat. Kalau Anda hari ini tidak ada keluhan sakit, ya hendaknya memilih sebuah olahraga yang rutin. Tidak usah berat-berat, saya akan ajarkan sekalian. Kemudian sesekali kalau Anda sudah melakukan gerakan rutin, melakukan gerakan tambahan beban. Ya, beban. Pakai beban sekalian. Ya, jadi kayak macam tentara begitu, ada yang manggul kayu, pakai barbel, ya, itu dilatih di situ sekalian. Ya. Kemudian dilatih juga dengan adanya adaptasi-adaptasi yang dilakukan oleh ajaran Islam. Ya, apalagi besok ada puasa bulan Ramadan, itu Nabi sudah mengajarkan, ya Allah barokahkan bulan Rajab, Syaban dan sampaikan bulan Ramadan. Allahumma barik fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Rajab itu sudah mulai untuk berlatih sebagaimana bulan Ramadan. Sudah mulai diperbanyak puasa sunnah, sudah mulai diperbanyak qiyamul lail. Sampai nanti menuju Syaban semakin meningkat latihannya, sampai ke Ramadan sudah hal yang biasa. Jangan sampai satu Ramadan malah pada sakit. Berarti Rajab dan Syabannya tidak pernah latihan. Itu adalah orang-orang yang merugi di situ sekalian. Ini adalah masalah kategori fisik sendiri sekalian, fisik yang sehat, ya. Nah, yang berikutnya adalah kenapa orang itu bisa sakit? Sebab orang sakit, ya. Maka ini dari kata sakit itu sendiri, ya, bukan sakitnya itu di sini bukan, ya. Tetapi sebab orang sakit itu dari kata sakit sendiri sekalian. Kenapa orang itu sakit? Adalah karena masalah stres. Stres. Jadi ya dengan adanya tekanan, ya, tekanan itu sesungguhnya tekanan itu adalah untuk membentuk daripada kepribadian kita. Kalau sebuah pil itu ditekan, semakin ditekan, maka dia nanti sebenarnya adalah potensinya kan naik ke atas. Tetapi pada saat ditekan dia lelah, patah, itu namanya sakit. Ya, sesungguhnya pada saat stres itu tentunya adalah dalam latihan kita untuk bisa naik pangkat. Tidak ada yang pangkatnya tinggi, beban ini stresnya semakin ringan, tidak ada. Semakin tinggi pangkat, semakin tinggi beban stresnya. Semakin di stres akan tinggi, maka dia akan semakin dinaikkan potensinya. Situ. Jadi kalau Anda pilih saya kerja tak yang ringan-ringan saja, berarti jadi OB. Ya, jadi OB itu tidak pernah ada tekanan stres kan, gitu ya. Anak buahnya cuma gayung gitu kan, tidak pernah stres dia, biasa saja. Tetapi kalau Anda diberikan tekanan stres, Anda dalam rangka dalam peningkatan potensi Anda sekarang karena stres. Nah, di dalam kajian medis, orang stres itu disebabkan karena adalah jauhnya dia dari akar. Jauh daripada akar. Apa artinya sekalian? Ya. Di mana pohon yang sangat kuat itu tergantung daripada akarnya yang kuat. Ya. Nah, pertanyaan adalah berapa banyak orang sekarang itu yang meminumkan daripada akar atau mengkonsumsikan daripada akar? Coba dari pagi sampai nanti malam, ada nggak kita mengkonsumsikan akar? Sarapan nasi, masih ada yang sarapan pakai singkong? Sarapan pakai umbi masih ada? Tidak ada, makanya stres. Karena yang dimakan bukan akar. Minum sekarang.
Siapa yang bisa minum jahe? Beras ancur, kunyit asam, udah ada semua. Pantes stres. Kenapa? Yang dimakan, yang diminum tidak ada bagian akar yang diminumkan. Ya, di sini ada sebuah ayat dalam Al-Quran surat Al-Insan juz 29 dikatakan bahwa sesungguhnya Allah akan memberikan suguhan kepada orang-orang yang tabah, orang-orang yang sabar, orang-orang yang senantiasa kuat dalam menerima sebuah cobaan dengan suguhan namanya sanjabin, minuman yang terbuat dari jahe, diambilkan dari sebuah danau namanya salsabin. Surat Al-Insan berarti orang yang sabar, orang yang kuat ininya ibadahnya, orang yang terbiasa minum daripada jahe. Situ. Sehingga sekalian tidak pernah kita temukan orang-orang yang stres setelah minum jahe. Tidak ada. Di Surabaya banyak angkringan. Banyak ya? Ada nggak setelah minum jahe di sana kamu? Stres tidak ada. Ya, yang ada orang duduk di angkringan minumnya jahe itu orangnya jadi kalem. Piye bro, kabarin bro gitu ya. Santai, tidak ada orang minum jahe jadi mabuk, tidak ada. Dan selepas minum jahe pulang tidurnya nyenyak semua sekali. Itu adalah gara-gara dia meminumkan akar. Sehingga orang tidak pernah stres adalah orang yang jual sekoteng. Tidak pernah stres gitu kan. Karena ngijit bisa terus itu kan. Nah disitu sekalian. Ya, setidaknya kita dalam 1 minggu itu meminumkan herba-herba atau tanaman dari akar. Nah kita sudah punya di sini, contohnya adalah kopi radix. Di sini kita buat dari 7 sinergi herba akar, namanya radix. Radix itu adalah akar. Ya, di situ ada akar daripada teja lawang, itu adalah akar daripada pohon cendana, pohon kayu manis ya, kayu itu masih hidup kan, masih segar sehat begitu. Dia ditanya di 4 mata, pukul gitu, bukan 4 mata. Apa rahasianya Mbah Titik itu bisa tetap sehat di usia 70 tahun? Dia mempunyai rahasia 4. Ini ibu-ibu nih kalau mau contoh titik puspa ya. 4 rahasia titik puspa. Kalau operasi plastik sih enggak urusan saya itu kan ya. Tetapi kan terbukti dia masih hidup dan seger gitu ya. Lepas itu masalah kemampuan kali ini. Yang pertama adalah dia minum 3 liter per hari air putih. Murah kan? Ya, masih lebih mahal Mizon ataupun Pocari Sweat kan? Ya, ini air putih saja 3 liter sehari. Kemudian ya, rahasia yang kedua, tidur tidak pakai bantal. Nah. Maksudnya kepalanya gak dibantalin gitu kan? Berarti kan lebih murah lagi ya, sedikit bantal gitu kan ya. Yang ketiga ya, titik puspa ini masalah testimoni titik puspa ya. Jadi saya hanya memberikan ini. Yang ketiga, dia mengatakan dalam 1 bulan dia lakukan 3 hari nyodot. Ya, nyodot. Nyodot itu adalah makan buah. Tidak makan nasi, tidak makan bakso, tidak makan mie ayam. Ya, itu 3 hari dalam 1 bulan nyodot. Ya, ini sudah diambil daripada sebuah fakta ilmiah. Orang yang dalam 1 bulan rajin melaksanakan 3 hari nyodot. Tahu nyodot ya? Maunya makan buah yang matang semuanya sekalian. Hanya makan buah, minum air putih, makan selama 3 hari. Setiap bulan diulang ya. Ada sebuah sel tubuh kita ini akan maju 10 tahun lebih muda. Jadi ada sebuah kasus ya di Bekasi kalau tidak salah, Pak Sulaiman namanya ya. Dia berusia 45 tahun. 45 tahun. Pada saat beliau sakit ini adalah sakit komplikasi. Kemudian sel tubuhnya dilihat di mikroskop, dia setara dengan orang usia 70 tahunan. Jadi usia 45 tahun, tetapi usia selnya seperti 70 tahun. Jadi banyak sekarang pasien yang 35 tahun, 30 tahun sudah sakit parah-parah. Itu kalau dilihat sel tubuhnya, itu sudah sel yang tidak kuat semuanya sekali. Masa usia 35 tahun sudah ada yang gagal ginjal, sudah ada yang darah tinggi, sudah ada yang asam urat. Berarti dia usianya boros. Usia pakai dengan usia sebenarnya boros usia pakai.
Ya, jadi dia kalau orang 30 tahunan kau sudah sakit-sakitan, berarti boros usia dalamnya sekalian. Nah, Pak Sulaiman ini kemudian melakukan terapi dengan nyodot. Setiap bulannya makan buah 3 hari. Ya, setiap bulan makan buah 3 hari. Selama 6 bulan saja Pak Sulaiman dicek lagi kondisi fisiknya, maka usia 45 tahun setara dengan usia 32 tahun. Ya. Jadi usia selnya itu lebih mudah. Dan di usia 30 ini, di usia setelah konsumsi buah 6 hari, dia bisa melaksanakan olahraga sebagaimana anak-anak yang usia 30 tahunan. Bisa main bola lagi, bisa bermain lari lagi, bisa macam-macam olahraganya. Pak Khairul, ya. Awal kali berobat, ya, tidak ada obat yang bisa diminumkan. Seluruh tubuhnya tertutup dengan ini ya, obat yang diminumkan. Wah, sampai berapa bulan? 8 bulan. Sakitnya itu 4 bulan. Itu sudah dibombardir dengan menggunakan obat-obat kimia, tidak bisa dikasih herba, saya katakan. Tetapi dimudahkan kembali usia selnya. Saya suruh untuk puasa nyodot selama 6 hari. 6 hari. Setelah 6 hari malah bisa naik sepeda, Pak ya. Naik sepeda, jalan kaki, baru dikasih herba. Ya, di situ. Sehingga sekalian, ini adalah tentang rahasia Titi Puspa. Dan yang keempat, ya, yang keempat, Titi Puspa ini biasa mengkonsumsikan yang namanya kunyit asam atau jeruk nipis sesekali saja. Nah, ini contoh daripada yang diberikan oleh Titi Puspa. Ya. Nah, yang kedua sekali enggak, yang berikutnya adalah masalah K. Ini adalah kurang olahraga. Olahraga beranggapan sesuatu yang melelahkan, tidak ada waktu luang dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya sekalian, olahraga ini sangat dibutuhkan tubuh kita dan sudah tuliskan bahwa sesungguhnya olahraga tidak harus yang sampai berat. Ada ketentuannya 10 menit berlari per hari. Ya, jadi kalau yang punya treadmill lari 10 menit sudah cukup olahraga tiap hari. Atau 30 menit berjalan kaki sudah cukup menggerakkan jantung kita. Atau 2 jam naik sepeda santai. Per hari. Ya. Ada lagi yang lebih singkat lagi sekalian, hanya 5 menit naik turun tangga. Ini sudah diberikan sebuah rahasia menggerakkan jantung supaya jantungnya kuat. Lari kecil 10 menit setiap hari, berjalan santai 30 menit setiap hari, atau 2 jam naik sepeda santai jalan datar setiap hari. Kalau tidak ada, cukup 5 menit naik turun tangga. Jadi kalau yang rumahnya bertingkat, naik turun tangga 5 menit. Ya, begitu sekalian. Ya. Atau kalau tidak punya tangga rumah, boleh menggunakan diklik. Tahu diklik? Nah, bangku kecil ya, bikin yang panjang Pak. Bapak, ibu, anak semuanya baris itu kan. Nah, naik turun tangga bareng-bareng. Ya, 5 menit. Ya, jadi naik turun tangga. Nanti dikasih musik juga boleh, gitu kan? Oh iya, gitu kan, nggak boleh. Tapi semangat ya, naik turun tangga 5 menit. Jadi tidak ada alasan kita tidak berolahraga. Ya, jadi harus ada sebuah waktu yang khusus, 5 menit kah, 10 menit kah, ya, atau 2 jam atau 30 menit di sini. Nah, kalau Nabi mengajar olahraga, itu ada 5 macam olahraga diajarkan Nabi. Yang disukai Nabi, berenang, berkuda, mau mana, apalagi Pak, bergulat, berlari. Jadi ada olahraga. Apakah memanah termasuk olahraga? Ternyata memanah merupakan olahraga otot silaris mata. Otot silaris mata atau mata kita ini sesungguhnya bisa kita pakai sampai usia 90 tahun tanpa rusak. Itu kalau umurnya nyampe 90 tahun.
Jadi sekalian, mata kita itu tidak usah menggunakan kacamata sampai usia 90 tahun. Jika kita itu melakukan olahraga rutin memanah. Apakah memanah itu yang menggunakan busur? Bukan. Memanah itu adalah membidik titik kecil jarak jauh. Nah, sehingga sekalian orang yang biasa melihat jarak jauh titik kecil sampai bisa jelas itu kan, maka dia mampu menjaga matanya sampai 90 tahun. Nah, kalau belum tahu tidak pakai kacamata, tapi masih muda, dia adalah biasa ngintip jarak dekat. Coba Anda ya, saya pernah langsung ketemu dengan bagian ini Yonik. Jadi saya di Yonik Kalsel sana 206 itu ada seorang sniper namanya Pak Wiratno. Bagaimana menyeleksi seorang sniper? Jadi satu batalion itu hanya terpilih 9 atau 15 sniper yang terpilih. Itu dia hanya dites melihat sebuah objek yang 10 cm ukurannya ditaruh di 15 meter. Jadi dibuat objek berbuah bentuk ya, warnanya sama. Contohnya misalnya warnanya adalah hijau yang mencorong gitu kan. Dibikin segitiga, bulat, kotak gitu, dikasih jarak 15 meter. Kalau saya menyebutkan kotak, segitiga, lingkaran gitu kan, itu masih bagus. Mundur lagi 20 meter sampai 50 meter. Jadi sniper itu bisa melihat bentuk objek 10 cm itu dengan tepat, itu segitiga, itu lingkaran, itu kotak 50 meter, maka dia terpilih menjadi seorang sniper. Dan itu sudah diajarkan di Nabi. Di 50 meter titik yang jauh tetapi jelas dilihat, maka dia akan mampu menggunakan matanya sampai 90 tahun. Ya, di situ sekalian. Kalau yang sudah berkacamata belum 90 tahun boleh untuk melepas kacamatanya, belajar di situ. Mau? Mau, Mas? Ya. Mau? Ya. Yang pertama pecah kacamatanya. Jangan dipakai. Ya, kemudian adalah tadi ya, kalau Nabi mengatakan meminumkan habatus sauda akan menajamkan pandangan, mengkonsumsikan kurma hitam akan memperpanjang jarak pandang. Jadi Nabi itu sudah ada hadisnya, barang siapa mengkonsumsikan habatus sauda itu tidak akan mengalami rabun dekat. Barang siapa mengkonsumsikan kurma hitam, maka dia tidak akan rabun jauh. Ya. Sehingga silahkan setiap malam sebelum tidur minum habatus sauda, setiap pagi sarapan dengan kurma, berlatih sebagaimana dengan memanah. Kemudian satu hal yang menjadikan kita yang mengalami krisis adalah manusia sekarang ini sedikit sekali untuk menangis. Betul ya? Jarang untuk ada sebuah momen untuk menangis, sehingga kita krisis air mata. Nah, ini boleh kita tangani, bukan kemudian diperintahkan untuk menangis, tetapi diperintahkan kita untuk memasukkan air di dalam mata. Di setiap mandi, setiap berwudu itu dibuka matanya. Jangan kemudian malah merem sekalian. Ya, siram, masukkan air ke dalam mata akan bisa menjadikan penurunan tekanan-tekanan pada mata. Ini adalah contoh daripada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang berikutnya adalah masalah istirahat. Istirahat tidak optimal. Ya. Diperintahkan untuk waktu istirahat itu adalah mulai dengan jam 21 sampai jam 1 malam. Jam 9 malam sampai dengan jam 1 malam, ini adalah masa istirahat yang berkualitas. Tubuh kita akan mengeluarkan hormon melatonin. Hormon melatonin ini digunakan untuk proses regenerasi tubuh. Kalau Anda punya mobil, maka waktu untuk shutdown, untuk mematikan mobil itu adalah jam 9 sampai jam 1. Di jam 9 sampai jam 1 malam di sini, tubuh kita akan diperbaiki oleh mekanik namanya melatonin. Sehingga setelah itu sekalian tubuh kita akan kembali bisa dipakai. Kalau orang terbiasa tidur di luar jam itu, ya, biasa tidur di atas jam 1, maka dia mau tidur berapa tahun pun tidak dianggap istirahat. Makanya kenapa umurnya menjadi cepat tua. Ya, jadi kalau Anda punya pekerjaan, lebih baik tidur di jam ini. Jam 1 bangun, baru mulai lembur.
Ya, itu adalah merupakan cara terbaik untuk memperbaiki fungsi tubuh Anda. Dan bila ada orang sakit, ya, kesuksesan berobat orang sakit tatkala jam 9 tidak bisa tidur. Kegagalan orang sakit tatkala malam tidak bisa tidur. Baik kanker apapun ya, kalau dia malam tidak bisa tidur, dia akan gagal berobat. Ya, karena dia mempunyai faktor stres yang sangat tinggi. Ya, disinilah fungsi dalam menurunkan faktor stres, istirahat yang berkualitas. Jadi tidak perlu lagi kita tuh melayani apa namanya ini ya, Manchester United, Liga Inggris, Liga Italia tidak penting. Ya, semakin sering nonton Liga Inggris, Liga Italia semakin cepat tua kita. Ya, coba orang yang bisa gandungi bola, itulah malah istrinya lebih muda kelihatannya. Kenapa? Bapaknya bermutu, bermuka tua. Gitu kan? Ya, jadi tidak ada gunanya melek malam. Ya, kalau Anda bisa tidur di awal, bisa bangun lebih awal, bisa melaksanakan sholat tahajud di situ sekalian. Ini adalah merupakan fitrah. Tidak bisa kita setiap malam meleang, setiap siang diganti dengan tidur, tidak bisa. Ada yang tidak bisa digantikan. Nah, toksit itu, ya, kadar toksit itu ya, atau yang sering kita sebut dengan yang namanya racun, itu akan tampak pada ruas-ruas dari telapak tangan. Jadi kalau kita lihat jari ya, nah, semakin garis-garis jari ini menghitam, maka semakin tinggi kadar racun dalam tubuh. Biasanya ada di dalam makanan-makanan instan, perasa buatan, itu adalah macam-macam esen, marimaska, ya, mizon dan sebagainya, adalah perasa buatan, ada esen-esennya. Pewarna buatan, minuman, makanan yang berwarna-warni. Kemudian pengembang, ada pada roti, ya, ada pada roti. Jangan sekali-kali Anda gunakan sarapan menggunakan roti. Ya, orang yang biasa sarapan menggunakan roti, dia faktor untuk mendapatkan diabetes akan lebih cepat. Karena pengembang roti itu, ya, akan bisa menjadikan tubuh sangat asam di sihir. Ya, yang pertama adalah, ya, kita itu mempunyai hobi yang disukai oleh jin. Ya, punya hobi yang disukai jin. Kalau di dalam Islam, jin itu suka orang yang kalau makan minum tidak menggunakan bismillah, tidak baca bismillah. Makan minum pakai tangan kiri. Ya, itu adalah hobi yang disukai oleh jin. Begitu. Ya. Sebagaimana contoh orang yang merokok. Ada yang merokok di sini? Oh, enggak. Oh, enggak. Ada nggak? Ada di sini nggak ada ya, di luar nanti rokoknya ya. Jadi kenapa orang merokok itu susah dihentikan? Karena ada campur tangannya jin. Pernah nggak ada yang merokok itu baca Allahumma barik lana fil ada ya? Makanya sekalian ya, kalau kita lihat perokok itu kebanyakan dia menggunakan tangan kiri. Tangan kanannya pegang pekerjaan, kirinya rumah. Makanya dia adalah susah dihentikan. Ya, ya, tapi kalau orang menggunakan mau merokok baca bismillah tidak enak, insyaallah, ya. Jadi coba nanti baca bismillah 4 jam, tidak enak begitu ya. Ya, yang kedua adalah secara tidak sengaja mengundang jin. Ini yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu atau gadis-gadis muda ya. Nah, itu dikatakan bahwa mengundang jin masuk kamar mandi itu kan ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ternyata masuk kamar mandi malah mengundang jin, nyanyi, di manakah kau kini, gitu ya. Jinnya datang, aku di sini. Jadi yang biasa menyanyi di kamar mandi sesungguhnya dia sedang berteman dengan jin. Ya, apalagi dengan teriak-teriak, wah sudah masuk semua di sini ya, mengundang jin. Ya, kemudian mengundang jin selain dengan menyanyi,
juga dengan menggunakan sistem pernafasan. Ada yang berbalut namanya sistem tenaga dalam. Itu semuanya sama, ya, Reiki kah, Satria Nusantara kah, atau apa saja, itu semuanya adalah merupakan cara mengundang jin. Buka, semakin banyak bintik-bintik putih di telapak tangan, nah, maka dia mengalami penyakit angin. Semakin bintik-bintik putihnya banyak, ya, semakin dia punya keluhan, tidak pernah nyaman perutnya, itu adalah masalah anginnya tinggi. Nah, di sini ada tips bagaimana supaya angin tadi tidak menjadi tinggi. Makanya tadi Pak Fahir lihat cara saya makan kenapa berbeda, ya. Yang pertama adalah, untuk kita mau makan hendaknya konsumsi buah. Buah dimakan sebelum makan akan menjadikan enzim. Tetapi kalau buah dimakan setelah makan akan menjadikan angin. Di Indonesia itu sudah menjadikan sebuah pembelajaran secara umum, cuci mulut menggunakan buah. Itulah yang menjadikan kita banyak angin. Makanya orang Indonesia terkenal ngentutan. Karena habis makan buah, habis makan buah, jadi angin semuanya. Jadi yang benar adalah makan buah itu sebelum makan akan berubah menjadi enzim. Biarkan dulu sejenak 1-2 menit baru kemudian dimulai makan. Kemudian kenapa tadi saya menggunakan tangan, ya, di 3 jari kita. 3 jari kita ini, siapapun orangnya, ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah, ini disunahkan Nabi untuk makan menggunakan jari. Karena ketiga jari ini mempunyai enzim pengurai makanan. Jadi kalau kita sering makan menggunakan jari, habis makan kita kenyang, kita bersihkan, maka insya Allah apa yang kita makan akan mudah busuk dan mudah untuk dibuang. Kalau Anda tidak percaya, nanti masak sayur yang mempunyai kuah, ibu-ibu, ya, dipisah menjadi 2 mangkok. 1 mangkok dia aduk-aduk sendok, 1 mangkok dia obok-obok tangan. Kira-kira dia obok gimana, ibu? Dalam tempo 4-6 jam yang dia obok tangan mudah basi. Sehingga apa yang makan dengan menggunakan tangan akan cepat basi. Masuknya mudah, keluarnya mudah. Nah kalau pakai sendok, tidak busuk-busuk, masuk tidak keluar-keluar, bebelan, tidak ringkas-ringkas. Ya kan? Coba bayangkan. Bayangkan sekalian, Anda makan pagi 1 piring, makan siang 1 piring, makan malam 3 piring. Kalau kita sediakan di ini kan banyak sekali, ya, 3 piring kita makan sehari. Kenapa besoknya cuma selepek? Ya kan? Itu adalah membutuhkan jasa pengurai makanan. Tetapi karena kita miskin pengurai makanan, hanya apa yang kita makan tidak busuk-busuk, tidak ringkas-ringkas, sehingga tidak bisa dibuang. Ya, makan sekalian, ya, rajin-rajinlah makan dengan menggunakan jari. Apapun kondisinya sudah pakai jari ini lebih lunak sekalian. Jadi ada seorang tamu Arab makan di hotel Shangri-La, gitu ya. Ada waitressnya ini, ada pelayannya. Mister, kalau makan pakai sendok, pakai pisau, pakai garpu dari alat makan kami, tidak usah pakai tangan, gitu kan. Orang Arab bilang begini, sendok garpu kamu itu tidak higienis. Sudah berganti mulut berapa orang. Nah, tangan saya itu higienis untuk mulut saya sendiri, katanya. Jadi ini adalah untuk yang paling higienis untuk mulitasnya sekalian. Dan tentunya di situ ada sebuah rahasia. Ya, kemudian habis makan pakai tangan, jangan buru-buru ngobok, dicuci dulu pakai mulut, gitu kan? Nah, kalau kita langsung ngobokan, obokannya diminum. Bakteri pengurai makannya ketinggalan di situ sekalian, ya. Jadi dibersihkan dulu biar masuk, baru kemudian cuci tangan. Ya, di situ itu adalah masalah tentang bagaimana supaya tidak ada gangguan angin. Makan buah sebelum makan menggunakan jari, ya, menggunakan jari. Jadi yang ada enzimnya 3 jari sini. Tetapi kalau di Indonesia karena pakai nasi boleh pakai 5 jari. Yang dikenyot cukup 3 jari saja. Itu sunnah Nabi di situ. Dan itu ditemukan risetnya setelah tahun 80-an, bahwa ternyata di dalam kuku-kuku, pangkal kuku orang yang dipotong kukunya setiap Jumat itu, ya, di situ kalau ketemu makanan dia akan mengeluarkan enzim pengurai makanan. Jadi kalau yang tidak pernah dipotong kukunya makan pakai jari, kalau dapat ini jadi kalian gimana mau nyedotnya kalau ada kukunya itu, kan? Susah, gitu ya. Harus dipotong pas pangkal kukunya, akan keluar enzim pengurai makanan.
Kemudian sekalian, untuk mendiagnosa penyakit ini adalah masalah darah. Darah ini warnanya merah, ya. Maka orang yang mempunyai gangguan darah adalah orang yang mempunyai ujung-ujung jarinya berwarna merah. Wah, dia. Ya, ujung-ujung jari yang berwarna merah menandakan darahnya pekat, darahnya tidak encer, dan dia mudah mengalami peradangan atau yang sering kita sebut dengan yang namanya darahnya penuh dengan kolesterol. Ya, jadi orang yang ujung-ujung jarinya merah, maka dia mempunyai namanya peradangan darah atau kolesterol tinggi. Situ. Ya. Bagaimana dengan adanya Nabi mengajarkan, padahal Nabi itu kalau makan kambing bukan seperti ukuran kita. Anda makan kambing terbanyak berapa porsi dari sekali makan? 10 tusuk. Oh, 20 tusuk. Kalau Nabi makan seminggu sekali, setiap hari Selasa, Nabi itu makan 1 paha kaki kanan depannya kambing. Ya, jadi di sana tidak ada kambing dipotong-potong untuk tusuk sate, tetapi dimasak utuh. Ya, kambing guling. Ya, kemudian disuguhkan untuk kemudian dipilih mana bagian yang kamu suka. Kalau kamu suka paha laku semua satu. Jadi 1 kambing itu dimakan 7 atau 4 orang saja. Ya, jadi kalau misalnya kambingnya kecil, berarti dibagi 4. Kalau kambingnya besar, paha untuk 4 orang, badannya bagi 3. Ini orang Arab sana sekalian itu kan ya. Kalau kita, wah, tidak pernah ada ya 1 paha. Tetapi tidak ada di zaman sahabat Nabi atau para nabi gitu ya, yang kemudian mengeluh asam urat, biji perang Nabi keluar. Ya. Kemudian asam. Siapa yang punya mah? Sakit mah? Ada? Oke, tidak usah maaf, tidak apa-apa. Ya. Nah, asam lambung, sakit mah di situ, obatnya adalah asam jeruk nipis. Gunakan 2 butir perasan jeruk nipis tanpa dengan tambahan air, langsung ditelan saat pagi subuh. Biarkan selama 30 menit, kemudian baru gelontor minum air putih 2 gelas. Maka Anda akan merasakan tidak nyaman hanya 3 hari saja. Hari pertama Anda konsumsi jeruk nipis bergemuruh, ya. Dinding lambung akan dikrosis oleh asam lambung, diperontokin. Itu yang namanya obat mah, kroma, apa itu dirontokkan semuanya. Lukanya akan diperlihatkan yang aslinya. Dan jeruk nipis. Hari yang kedua, subuh hari kedua diminum jeruk nipis tanpa air, maka ini luka lambung akan dikeringkan oleh jeruk nipis. Dan hari yang ketiga lambung kita sudah siap mengkonsumsikan apapun yang orang mah dipantangkan. Insya Allah bisa. Ya, jadi asam jeruk nipis itu bisa mengobati asam lambung, asam dengan menggunakan asam. Tetapi kalau buat jeruk nipis ditambah dengan air, ditambah dengan gula, maka dia tetap asam, tidak bisa merubah daripada lambung yang luka. Ya, jadi silahkan dicoba nanti 2 butir jeruk nipis diperas tanpa air, minumkan. Setelah 30 menit baru meminumkan air putih. Kemudian untuk lemak, kolesterol yang tinggi di sini, maka Anda pastikan meminumkan lemak. Boleh menggunakan zaitun, boleh menggunakan visio yang kita punya, ya, zaitun. Nah, boleh Anda minumkan zaitun 2 sendok makan setelah makan yang berlemak. Atau kalau Anda makan berlemak, campurkan zaitun dalam makanan Anda. Ya. Orang Eropa sekarang sudah melakukan gaya hidup menggunakan zaitun. Setiap restoran-restoran yang terkenal orang Eropa, setiap masakannya matang, dia akan dituangkan minyak zaitun. Maka lemak-lemak yang sudah pecah karena pemasakan akan kembali dikawin oleh zaitun untuk tidak pecah di dalam pembuluh darah. Ya, jadi untuk pengobatan Anda minum zaitun setelah makan, atau zaitunnya boleh ditambahkan dalam makanan. Boleh juga dengan menggunakan minyak perawan kelapa atau visio, virgin coconut oil. Ya, bagi Anda yang di rumah masak nasi sendiri, boleh tambahkan visio 3 sendok makan dalam adonan nasi.
Ya, jadi Anda bikin beras dicuci, masukkan magic jar, tambahkan 3 sendok makan susu. Nanti Anda akan mendapatkan nasi manis bagian tengah di sini, dia kurus. Ya, jadi bagian sini kurus menandakan livernya lemah. Orang-orang seperti ini adalah orang yang biasa makan lewat jam 9 malam, masih sering makan, kemudian biasa melekan malam. Udah biasa makan sering kelas. Kalau biasa sering pernah sakit ini langsung. Jadi di sini ada pernah terserang livernya, ya, karena dia bagian di sini mulai mengurus di sini ya. Jadi dia pernah terserang liver, bisa banyak sebab, ya, bisa banyak sebab karena adanya meninggalkan pola makan, tidak pernah sarapan misalnya, kemudian atau dia sering makan ditunda-tunda, ya, atau makan lewat jam 9 malam, ya, maka banyak kasus-kasus itu yang menjadikan livernya rendah, lemah. Rajin minum Andrograpis centella 1-2 butir sehari, kurang lebih selama 1 tahun, dia akan bebas daripada penyakit hepatitis. Karena hepatitis adalah merupakan virus yang susah dimusnahkan. Jadi peminumannya jangka panjang, ya. Minum Andrograpis centella daripada Sambiloto. Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan anak-anak yang kalau suka makan jajan, ya, kemudian ada anak kehilangan nafsu makan, ada kan? Padahal dia seharian bermain tetapi tidak mau makan. Sehingga sekalian yang bikin dia nafsu makan bukan lambungnya kosong, tetapi livernya menolak untuk diberikan makan karena tidak ada nafsu makan, ya. Nah, ibu-ibu bisa tambahkan Sambiloto pada minuman anak-anak. Caranya adalah dengan menggunakan 1 botol air minum seperti ini. Tapi jangan gunakan botol minum seperti ini, ya, pakai botol yang food grade 500 ml. Tambahkan dengan 1 atau 2 kapsul Sambiloto, dibuka kapsulnya. Bisa dibayangkan? Kemudian dicampurkan begini, diaduk, ya. Ambil 1 tutupnya saja atau 1 sendok teh atau 1 sendok makan, campurkan ke minuman air putihnya. Ya, setiap hari hanya diambilkan 1 sendok makan saja, tambahkan ke minuman air putih sang anak untuk berlaku di bawah 10 tahun. Jadi anak nanti akan meminumkan Sambiloto dalam dosis yang sangat kecil, maka si anak itu akan mudah minta makan, nafsu makannya akan bertambah sendiri. Jadi insya Allah sekalian, ya, untuk yang dewasa tinggal ditelan langsung, boleh diminumkan siang hari atau mau tidur malam, ya, termasuk yang Mas tadi, ya, livernya sudah memberikan isyarat sudah ada kesakitan liver, hati-hati, ya. Bisa ketawa hari ini, jangan sampai nanti di 6 bulan berikutnya sakit liver, gitu kan, ya. Boleh diminumkan yang namanya hepatoprotector, itu adalah lihatnya di jari manis, ya. Bagi Anda yang menemukan lagi silakan diramasi sendiri, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah masalah ekstra. Ekstra tenaga itu kita lihat dari ibu jari. Orang yang mempunyai ekstra tenaga, ibu jarinya mempunyai bantal. Kalau ibu jarinya kempet, tidak ada ininya, maka dia adalah orang yang lemah tenaganya, lemah staminanya. Ya, ya, jadi ibu jarinya kempet. Orang ibu jarinya seperti ini biasanya, ya, dia habis. Nah, habis. Tidak ada bantalan pada ibu jarinya, nah, maka dia mempunyai orang yang staminanya rendah. Semakin habis, semakin rendah, gitu ya. Nah, dari situ sekalian, kita menyarankan, ya, menyarankan daripada host sekalian untuk menjaga daripada racun untuk segera dibuang dalam tubuh kita. Angin selalu seimbang, darah selalu dalam kondisi normal, ya, imunitas selalu kuat, mempunyai ekstra tenaga. Anda tambahkan daripada fungsi tubuh Anda dengan meminumkan kopi radix. Cukup meminumkan setidak-tidaknya sore hari.
Ya, minumkan sore hari, Anda akan mendapatkan tambahan nilai dengan bisa membuang racun dengan normal, karena kopi rading ini mempunyai fungsi diuretik, mempunyai fungsi pelawat. Kemudian dia mempunyai herba pahit. Ya, mempunyai herba pahit. Minumkan kopi rading rutin setiap sore, setiap pagi boleh, ya, akan bisa menjaga daripada kualitas kesehatan tubuh Anda. Di situ, ya. Jadi di sini biasa Anda tidak minum kopi radix akan mendapatkan nilai kesehatan contohnya 6. Begitu Anda rajin minum kopi radix akan mendapatkan nilai 8. Sehingga untuk mendapatkan sakit akan jarang-jarang didapatkan. Keluhan sakit tidak akan didapatkan dalam jangka waktu yang sangat frekuensinya sangat pendek. Ya, jadi insya Allah di sini akan meningkatkan, ditambah dengan adanya faktor-faktor di sini diperbaiki. Ya, diperbaiki. Contohnya airnya dicukupkan, olahraga mulai dilakukan, istirahat mulai diperhatikan. Ya, kemudian toksiknya mulai dikeluarkan. Contohnya nanti sebelum bulan Ramadan Nabi memberikan sebuah arahan untuk umat Islam hendaknya melakukan bekam setidak-tidaknya setahun sekali, yaitu adalah menjelang bulan Ramadan. Jadi gimana Mas? Jadi setidaknya setahun sekali, tetapi Nabi memberikan contohnya setiap bulan sekali, di tanggal 17, 16 atau 21. Tetapi setidak-tidaknya umat Islam melakukan bekam 1 tahun sekali menjelang bulan puasa Ramadan. Ya, bersyukurlah yang sudah bisa berbekam tiap bulan. Ya, kalau yang tidak ya setidaknya nanti menjelang bulan Ramadan itu setidaknya bisa melakukan bekam untuk melakukan sebuah peningkatan stamina. Ya, itu adalah merupakan teknik daripada mendiagnosa. Oke, dari sesi materi yang pertama, ada yang mau ditanyakan sekalian? Sebelum kita akan bahas sedikit berbagai macam penyakit-penyakit dan sebabnya, ada yang mau menanyakan dari materi yang saya sampaikan di awal? Ada? Ada yang siap untuk nyodot buah 3 hari langsung sebulan? Ya, pada? Lumayan loh Pak, bisa menambah usia sel ya. Usia selnya bisa mundur lebih mudah 10 tahun. Lumayan ya. Oke, ada pertanyaan? Sembarang buah atau ada batasnya? Untuk buah pada saat nyodot ya, pada saat nyodot itu tidak disarankan 5 macam buah, yaitu durian, nangka, nanas, lengkeng, anggur. Selain itu boleh mangga, rambutan, pisang, jambu, pepaya, apel, melon, kir, semuanya boleh. Jadi hanya 5 saja yang dilarang, karena 5 buah ini akan memacu untuk adanya sebuah alkohol. Ya, jadi durian, nanas, nangka, lengkeng, anggur 5 saja. Ada lagi? Boleh ditambah herbal? Boleh. Boleh. Herbal masuk sebagaimana organik boleh. Tambah kopi rading boleh, madu boleh, spirulina boleh. Boleh. Sebulan berturut-turut 3 hari. Untuk yang belum pernah melakukan puasa nyodot atau diet nyodot ya, dia akan mengalami hari lemes hari pertama saja. Karena sebagaimana orang itu tidak pernah berhenti makan, dia hentikan dalam waktu itu. Tapi hari kedua dia akan mendapatkan tenaga yang berkualitas. Bisa seperti terbang begitu ya, melakukan sesuatu yang bisa lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi hari pertama Anda akan kehilangan gula darah. Ya, gula darah akan turun drastis karena Anda hanya makan buah saja, minuman putih, sehingga ada sedikit drop gitu.
Hari kedua, Anda akan meningkatkan gula darah tubuh. Jadi gula tubuh kita namanya glukagen. Ya, zat yang dikeluarkan tubuh kita namanya glukagen. Ini akan meningkat sehingga hari kedua Anda akan mengalami powerful. Tenaga itu luar biasa kuat. Tidak merasa lelah, tidak merasa capek sekalian. Sehingga ini akan menjadikan terapi orang yang sakit diabetes, ya. Pada hari kedua, seluruh gula dalam darah akan dibakar karena dia menggunakan glukagen. Glukagen dikeluarkan oleh otak ya, yang di belakang untuk bisa membakar gula dalam darah. Ya, di hari ketiga Anda mulai terbiasa. Jadi tantangannya di hari pertama saja. Nah, dia akan merasa bosan, merasa lemes, ya. Ada bakso gitu ya. Ada makan padang dan sebagainya. Di situ sekali ya. Makanya kalau disarankan ya mulainya bisa hari Sabtu gitu kan. Sabtu lemes gitu kan. Hari Minggu bertenaga. Hari Senin itu sudah terbiasa. Ya. Jadi 1 bulan 3 hari. 1 bulan 3 hari. Dan ini bisa dilakukan berjamaah dengan keluarga. Kalau tidak berjamaah agak berat, ya. Masa ibunya sedang nyodot, bapaknya makan gulai itu kan, terlamut gitu kan. Jadi lakukan bersamaan, pas bareng-bareng, tidak masa-masa gitu loh. Jadi pas begitu. Ada lagi? Ya. Kalau nyodotnya itu makan buahnya ritmenya kayak makan pagi, siang, sore gitu atau? Tidak, terus sambung. Boleh. Boleh. Ya, tidak ada jeda boleh. Lapar makan. Iya, lapar makan. Karena buah itu tidak menggunakan kinerja liver. Dalam 10 menit dia berubah menjadi enzim. 10 menit berubah menjadi enzim. Bahkan orang sakit mah dia akan sembuh total dengan nyobot buah. Ya, ini sudah saya seminarkan di pertemuan para dokter dan para medis di Bukit Tinggi. Dia mengatakan ini pertama kali ada yang menyampaikan bahwa sakit mah sembuh dengan nyodot. Jadi begitu. Jadi tidak dengan seperti makan pagi, siang, malam, enggak, terus makan terus. Ya boleh makan terus. Ada lagi Pak? Tadi yang kembali ke awal yang makan dengan 3 jari tadi ya. Kita kan sebagian karyawan ada yang kerja di workshop ya. Workshop itu kan berkaitan dengan logam, serbuk logam itu kan ada yang kelihatan, ada pula yang kasat mata yang nggak kelihatan tampak langsung ini. Saya pernah itu cuci tangan gitu ya, saya lihat di kaca membesar ternyata masih ada serbuk-serbuk kecil lah. Itu pengaruh enggak? Ya, jadi pakai 3 jari. Kalau menggunakan 3 jari yang kerja dengan workshop bagian logam ya, itu menggunakan tangannya setelah cuci tangan itu disarankan untuk ngenyot dulu. Ngenyot pakai ludah, kemudian diludahkan. Jadi ludah itu adalah merupakan dia mikropartikel, jadi bisa masuk ke dalam jaringan-jaringan yang paling kecil. Sedot kemudian diludahkan, baru kemudian makan pakai tangan. Insyaallah. Ya. Kamu kan itu kamu. Ada lagi? Kalau ada kita lanjutkan. Ada lagi pertanyaan, Ibu? Coba. Sudah ada? Oke, sekarang kita akan masuk dalam berbagai contoh-contoh penyakit yang sering terjadi di ini ya. Yang pertama adalah perlu pahamnya kita tentang adanya jam khusus. Ya. Jam khusus ini mulai bekerja pukul 04 kurang lebihnya 30 menit sebelum subuh sampai dengan jam 12. Ya. Jam 04 sampai jam 12 itu adalah fase pembuangan. Ya. Kemudian jam 12 siang sampai dengan jam 20 adalah fase pengasaman. Jam 20 hingga dengan 04 adalah fase
penyerapan. Apa artinya daripada jam di sini sekalian? Artinya di pukul 4 sampai dengan pukul 12 itu adalah fase pembuangan. Karena ini adalah fase kita buang feses, hendaknya di sarapan pagi kita tidak disarankan untuk makan yang berat. Daging, gitu kan, ayam itu tidak dikonsumsikan di pagi hari. Tetapi telur ataupun ikan boleh untuk dikonsumsikan di pagi hari. Ya, jadi tidak boleh menggunakan lauk yang berat-berat. Wah, sarapan sego pecelnya bener gitu kan, tapi lauknya dendeng sama saja. Ya, karena sekalian untuk setiap sarapan pagi dengan menggunakan lemak yang berat atau menggunakan nutrisi yang susah untuk dicerna akan mempengaruhi gerakan peristaltik usus. Jadi lebih baik pagi ini perbanyak dengan mengkonsumsikan buah, sayur, lauknya yang ringan-ringan, kerupuk, peyek gitu kan. Ya setidaknya telur ataupun ikan ya. Kemudian dimakan siang dengan makan malam itu tidak ada aturan, silahkan Anda makan apa saja boleh ya. Disarankan jam 8 sudah berhenti makan. Nah, di sini ada kesalahan yang sering kita dapatkan. Kita sudah melaksanakan sarapan pagi, tetapi jeda antara sarapan pagi dengan makan siang kita tidak berhenti makan. Hanya habis di lambung dalam tempo 10 menit sudah berubah menjadi enzim. Ya, jadi Anda kalau untuk misalnya cemilan ganti dengan cemilan-cemilan buah. Ya, begitu. Yang nggak boleh dimakan buah-buahan nggak boleh. Buah betulan. Buah-buahan nggak boleh. Karena itu buah bohongan. Ya, ini adalah untuk tips daripada sarapan pagi. Kemudian tidak boleh adanya cemilan-cemilan. Makan siang ya adalah kurang lebih jarak makannya adalah begini. Jika kita pagi makan jam 7, sarapan jam 7, maka kinerja usus itu adalah 4 jam. Lambung akan kosong. Ya, lambung kosong. Kemudian 2 jam lambung persiapan. Biasanya kalau kita sudah mendapatkan waktu 6 jam, perut kita akan diberikan isyarat berupa keroncongan. Gitu kan? Nah, itu menandakan enzimnya sudah siap. Ya, sehingga jarak makan pagi ke makan siang itu adalah maksimal 6 jam. Jadi kalau jam 7 sarapan, setidaknya jam 13 sudah makan siang. Jika Anda terlambat 1 jam, misalnya 7 jam, 8 jam daripada makan pagi, maka Anda tidak boleh langsung disantap dengan menggunakan makanan. Ini asam lambung dalam kondisi yang sangat tinggi, dia langsung dikasih makanan, dia akan berubah menjadi gas semuanya. Sehingga pada saat telat makan kelamaan, kita langsung makan, malah kemudian badannya jadi gregesi, ya, meriang, panas dingin, tidak karuan sekalian. Kenapa? Gasnya kan kemana-mana. Bahkan ada yang setelah makan malah lemes, setelah makan malah jadi pusing, ya. Sehingga sekalian jika terlambat makan, maka pastikan Anda dapatkan makan buah terlebih dahulu. Jadi dikembalikan sebagaimana dengan sarapan pagi, makan buah dulu, makan siang. Kalau tidak ada makan buah, Anda sarankan untuk nyocol garam. Nyocol garam. Atau jika Anda terlambat makan dalam kondisi mungkin di perjalanan dan sebagainya, maka setelah 6 jam dari sarapan pagi, pastikan perut diisi dengan air. Air yang banyak, 1 atau 2 gelas untuk bisa netralisir daripada asam lambung. Ya. Jadi di sini ada sebuah keteraturan. 6 jam setelah makan pagi harus diisi makanan. Kemudian setidaknya paling lambat adalah jam 18 untuk makan malam. Jadi makan malam yang terbaik itu sebagaimana Nabi mengajarkan seperti makan buka puasa. Habis sholat maghrib makan. Makanya kenapa dalam sholat maghrib itu Nabi mengajarkan hanya membaca surat-surat pendek. Yang sering dibaca dalam surat maghrib adalah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Karena alasannya yang pertama, ada orang yang sedang dalam perjalanan supaya segera lanjut lagi. Yang kedua adalah karena ada orang berpuasa supaya lekas untuk berbuka. Yang ketiga memang Nabi makannya adalah selepas
sholat maghrib. Ya, jadi makan malam terbaiknya adalah selepas maghrib sampai dengan isya itu makan, sehingga ada kurang lebih 4 atau 3 jam itu kemudian waktu untuk tidur. Tidurnya kan jam 21 ya, 3 jam setelah makan, sehingga dalam kondisi tidur kita dalam posisi tidak terlalu kenyang dan tidak terlalu lapar, sehingga tidurnya bisa nyaman. Ya, ini adalah masalah jam khusus, sehingga di sini akan bisa untuk terapi orang yang sakit mah. Ya, sakit mah di sini sekali ya, terutama untuk ibu-ibu, ya. Karena sifatnya asam akan mempengaruhi pada psikologi. Ya, orang yang sakit mah itu mempengaruhi psikologi. Yang pertama adalah penakut, cemas, ya, was-was ya. Di situ sekalian. Dan ini akan mempengaruhi pada jaringan-jaringan lunak. Sehingga wanita yang mempunyai sakit mah itu pasti akan mengalami yang namanya kista. Ya, ini adalah merupakan sebuah korelasi. Sehingga bagaimana terapi untuk wanita yang punya kista? Yang pertama, perbaiki masalah pola makan. Wanita mengatakan saya takut gendut, hanya tidak makan malam. Ini jadi kista. Ya, dia takut punya melar, tidak sarapan pagi. Dia jadi kista. Ya, kista itu lebih bahaya lagi kalau dia nanti turun, ya, menjadi yang namanya sebuah mioma. Dari sebuah kantong menjadi daging, namanya miom. Miom ini akan lebih gawat lagi jika dia tersebar, ya, menjadikan dengan virus kanker. Maka bisa menjadikan kanker payudara, kanker rahim dan sebagainya. Awalnya hanya masalah seringnya terlambat makan. Jadi makan kita itu sesungguhnya adalah, kalau untuk kita ya sebagai umat Islam, makan tuh harus ada niat, ada tempat, dan ada adab. Ada 3 pasal ya: niat, tempat, adab. Jangan makan itu tidak ada niatan, sambil malas-malas begitu. Harus yang namanya makan dengan gembira. Tempat, tidak diperkenakan makan itu dengan berjalan-jalan, apalagi disambi. Biasa orang yang jualan di warung itu kan, mau makan tumbas paro itu kan dengan jualan. Setelah jualan dia mau makan lagi, tumbas, dia mau dia apa lagi? Tidak boleh. Jadi kalau ada sedang makan itu tidak boleh diganggu. Ya, jadi mungkin ada orang yang sedang tutup sholat, ganti tutup sedang makan gitu. Kalau ada orang jualan di warung itu ya, makan tidak boleh diganggu, tidak boleh disambi-sambi. Ya, makan sambil HP ya gitu. Wah, tidak boleh. Makan itu harus dinikmati. Tutup semua gadget, tutup semua apa gitu kan? Nikmati recanya, nikmati apa penculnya, nikmati daripada bumbu-bumbunya dinikmati. Ya, ini adalah merupakan adab. Ya, ada niat, ada tempat, ada adab. Maka makan tadi akan mendapatkan sebuah kenikmatan tenaga, kenikmatan stamina yang kita makan. Itu adalah sakit mah. Nah, kemudian sekalian, sakit mah di sini yang berkepanjangan karena dia akan menjadikan sakit asam. Ya, asam, dia juga akan berpengaruh pada penyakit diabetes. Ada yang sakit diabetes di sini? Ada? Beras itu yang laku malah beras yang dipoles. Ibu-ibu kan lebih suka beras itu dipegang, beras tidak ada tepungnya. Ya, beras dipegang sudah betul-betul bersih, dilihat bening. Itu malah beras yang sudah bekas ya, sudah beras yang tidak nikmat dimakan untuk tubuh kita. Jadi beras yang terbaik itu adalah beras yang kalau dipegang bedaknya masih banyak, bekatulnya masih banyak. Kalau dicuci angin bisa putih begitu. Kalau dimasak ada namanya tajin. Sekarang ada nggak masak nasi sekarang ada tajinnya? Tidak ada. Beras sekarang rusak semuanya. Ya, ternyata sekalian ya,
daripada beras yang kita ambil tadi, itu di bisnis perberasan itu, setelah beras diseleb kemudian dipoles, pada bagian luarnya malah dipoles. Nah, polesan ini dijual untuk minuman, namanya adalah dedak beras. Dikonsumsikan untuk orang-orang yang ikut senam aerobik. Jadi kalau Anda ikut senam aerobik biasanya akan ada minuman dedak beras. Nah, itu orang yang sia-sia karena mengkonsumsikan dedak berasnya tadi. Sementara kita malah makan ampasnya. Nah, yang benar adalah sekalian, nasi itu harus mempunyai yang namanya amilum peptid. 6 bulan dia baru boleh bebas makan sebagaimana orang yang tidak pernah kena sakit diabetes. Insyaallah normal, ya. Asalkan di sini 4 ini dikerjakan, kemudian rajin minum herba. Ya, herbanya apa saja? Di situ nanti akan kita lihat komplikasi diabetesnya kena apa saja. Biasanya kalau untuk masalah di Tibu Nabawi itu hanya dibahas 5 macam organ. Yang pertama adalah usus, kemudian liver, kemudian darah, ginjal, dengan limpa. Paru-paru dan jantung bukan termasuk organ. Kalau ada orang lahir jantungnya sehat, paru-parunya sehat, sampai mati dia tidak akan rusak paru-paru dan jantungnya. Lalu bagaimana orang yang sudah agak sepuh, jantungnya sakit, paru-parunya sakit? Kalau jantung hubungannya dengan ginjal, berarti ginjalnya tidak bisa mencuci darah, jantungnya memompa darah yang sangat kental, jantungnya sakit. Orang yang paru-parunya sakit, sesak nafas, itu karena masalah sembelit, ya, BAB-nya tidak dikeluarkan, kotorannya mengendap di usus besar. Setiap bangun tidur ada lendir yang masuk, yang naik ke atas. Itu adalah lendir daripada kotoran usus. Jadi di dalam obatan Nabi tidak ada sakit paru-paru, tidak ada sakit jantung. Kalau ada orang sakit paru-paru, ususnya jelek. Ada orang sakit jantung, ginjalnya yang besar. Itu sekalian, ya. Jadi untuk masalah pengobatan di sini, ya, jadi bisa kita lihat. Tadi barusan saya sebelum datang kemari ada orang yang divonis selama 2 tahun sesak nafas. Keluar masuk rumah sakit bahkan wanita-wanita yang berkantong mata gelap. Karena wanita berkantong mata gelap susah punya keturunan. Jadi wanita berkantong mata hitam itu menandakan dia jarang minum air putih, ginjalnya panas. Dan ginjal itu dekat dengan ovum, dengan telur wanita. Bisa dibayangkan Pak, telur kalau dipanaskan jadi matang. Ada nggak telur direbus diangkremi jadi netes? Nah, ada kan? Makanya wanita yang berkantong mata hitam itu kurang minum, ginjalnya itu memanaskan daripada telurnya matang sebelum dibuahi, sehingga susah punya keturunan. Ya. Jadi ini ada sedikit daripada pembedahan tentang penyakit sakit ma, kemudian sakit diabetes. Ada lagi mau yang diangkat lagi penyakitnya? Yang mau dibahas lagi kira-kira apa? Ada? Tidak ada kasus penyakit sih? Hah? Tidak ada? Tadi sudah kalau untuk masalah mata, ya. Jadi sebelum tidur minum habatus sauda, bangun tidur mengkonsumsikan kurma, ya, atau untuk sahur pagi dengan mengkonsumsikan kurma atau sari kurma yang kita punya, ya. Kemudian minum air putih yang cukup, berlatih memanah, ya, berlatih memanah, memasukkan air pada mata. Saya alhamdulillah ibu saya usia 64 tahun itu bisa lepas kacamata. Beliau pakai kacamata usia 50 tahunan. Kemudian terapi yang kita lakukan, ya, dengan memasukkan air, minumkan herba itu 64 tahun. Kita sudah pakai smartphone, Anda boleh konsultasi dengan difotokan, ya, difotokan tentang telapak tangan, lidah, telapak tangannya kanan kiri, ya, ya, lidah. Kemudian sampaikan tentang keluhan-keluhannya. Pasien usia berapa dan sebagainya itu disampaikan, kirimkan. Nanti insya Allah akan saya coba untuk mendiagnosakan. Jangan cuma hanya tulisan tangan di teks saja, itu minta didiagnosa, kita susah.
menstruasi. Ya saya balas, insya Allah ibu hamil. Dia jawab, enak saja saya belum nikah, kata dia. Lah SMS-nya nggak jelas itu kan ya. Kalau dia kasih informasi saya gadis usia sekian dan sebagainya, nah itu sekalian. Jadi telapak tangan difoto ya. Jangan sampai salah fotonya ya. Saya dapat SMS WhatsApp di Jepang. Ada remaja itu foto di belakang kapal pesiar. Saya sakit apa gitu kan? Fotonya kecil gitu. Ya foto gaya gitu kan disuruh lihat ceknya apa di telapak tangan sama lidah. Jadi di lidah itu kita bisa lihat penyakit ya lidah ya. Sisi sebelah kanan ini adalah merupakan empedu. Sisi kiri adalah merupakan liver, terbalik, maaf. Sisi sebelah kanan masalah liver, sisi kiri adalah masalah empedu. Jadi kalau ada orang yang sering tergigit lidah, betul nggak? Pernah nggak? Ada yang itu yang giginya mengkerut atau lidahnya melebar? Lidahnya yang melebar. Berarti kalau ada orang tergigit lidahnya melebar karena dia adalah kecapean. Karena sekalian orang yang diporsir fisiknya, kurang tidur sebagainya, maka dia akan mengalami lidah yang bergerigi. Dia membentuk cetakan gigi. Nah, jadi lidahnya melebar, membentuk cetakan gigi. Coba ditengok kanan kiri lidah Anda. Apakah lidahnya sudah bergerigi atau masih mulus? Ya, tengok. Di ginjalnya ada namanya nephrones. Sebuah serabut-serabut lembut namanya nephrones. Ya. Nah, nephrones ini akan mudah rusak jika pasien meminumkan pewarna buatan, kemudian obat sintetis, kemudian meminumkan perasa buatan atau esen. Ya, jadi saya pada saat di Gresik itu ada anak kelas 2 SMP itu mempunyai kebiasaan ya hanya 6 bulan saja ginjalnya jebol. Setiap pulang sekolah anak ini membeli yang namanya aqua besar, patungan dengan teman-temannya, dikasih ekstra jus 3 bungkus. Sakit nyeri, sakit kepala dan sebagainya, tidak perlu minum begituan sekalian. Ya, saya ajarkan analgesik yang paling alami itu adalah jahe. Ya, jahe. Jadi ada sakit gigi, sakit kepala, sakit hati, ya. Itu boleh sekalian, ya. Jahe itu diparut, tambahkan minyak butbut, punya kita ada minyak butbut, ya. Tambahkan dengan jahe, kasih minyak butbut, tempelkan pada bagian yang sakit, tutup atau kita berbaring rebahan, tempelkan saja. Dalam 10 menit jahe tadi akan bisa menjadikan analgesik. Sakit kepala, pas bunbunan, pas batuk, pas mana yang sakit, tempelkan saja. Maka dalam 5 menit saja Anda akan kehilangan rasa sakitnya. Tidak perlu harus meminumkan obat-obatan sintetis.